Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin sekitar pukul 15:30 waktu setempat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Putin yang sudah menerima kunjungan saya di Moskow. Bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Российско-индонезийские отношения носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи. Напомню, что наша страна помогала становлению индонезийской государственности, укреплению позиций молодой республики на международной арене. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin sekitar pukul 15:30 waktu setempat. Keduanya langsung melakukan pertemuan TT-ATT di ruang upacara kenegaraan Istana Kremlin. Ada sejumlah isu yang dibahas, salah satunya adalah pengembangan industri tenaga nuklir di Indonesia. Putin secara spesifik mengatakan bahwa banyak perusahaan Rusia beroperasi di Indonesia dan ada ketertarikan untuk mengembangkan industri tenaga nuklir nasional. Dengan pengalaman kompetensi dan teknologi yang tak tertandingi, State Corporation bersedia mengambil bagian dalam proyek bersama, termasuk proyek yang terkait dengan penggunaan non-energi teknologi nuklir, misalnya di bidang kedokteran dan pertanian, kata Putin dalam siaran resminya pada Jumat. Putin menyampaikan Rusia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Indonesia selama beberapa dekade. Rusia telah membantu Indonesia membangun kenegaraan dan memperkuat posisi Republik di kancah internasional dengan partisipasi para spesialis insinyur, pembangunan fasilitas infrastruktur transportasi dan industri besar, stadion, rumah sakit, dan institusi penting lainnya dibangun di Indonesia. Banyak di antaranya beroperasi hingga hari ini. Rusia jadi negara yang bela Indonesia dari AUKUS, aliansi yang dibentuk Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, di mana ketiganya berencana membuat kapal selam nuklir yang dianggap negeri Vladimir Putin tidak akan mendatangkan kedamaian bagi NKRI. Duta Besar Rusia untuk Indonesia mencontohkan kemitraan keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat menyebabkan kekhawatiran Moskow di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik. Saya ingin mengatakan bahwa kami menganggap kemitraan ini sangat berbahaya. Itu tidak akan membawa perdamaian ke kawasan itu atau ke Indonesia, katanya. Menurutnya, pasti akan memperburuk perlombaan senjata, banyak menciptakan instabilitas di kawasan. Reaksi Indonesia tidak mengherankan, karena siapa yang ingin memiliki tetangga dengan kapal selam nuklir? Apakah akan membuat kawasan lebih damai dan stabil? Saya kira jelas tidak, kata Vorobifa mengomentari sikap Kementerian Luar Negeri RI atas AUKUS. Duta Besar Rusia menganjurkan untuk tidak menciptakan garis perpecahan di kawasan seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya. Indonesia negara pertama yang langsung mengecam rencana Australia bersama Amerika Serikat dan Inggris dalam aliansi AUKUS untuk membangun kapal selam nuklir, kini dapat dukungan dari Rusia. Pada 15 September lalu, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris mengumumkan pembentukan AUKUS. Berdasarkan kesepakatan itu, Australia juga berencana untuk melengkapi angkatan senjatanya dengan rudal jelajah Amerika Serikat. Kong kali kong Australia, Amerika Serikat, dan Inggris ini bahkan sempat membuat murka Prancis hingga menarik diplomatnya dari negeri kanguru karena merasa dikhianati Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang kerja sama dalam AUKUS. Rusia juga mengaku siap membantu Indonesia jika ingin mengembangkan teknologi nuklirnya. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com. Rusia siap membantu Indonesia dengan teknologi yang dimiliki apabila berkeinginan untuk mengembangkan energi nuklir. Nampaknya hal itu disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia saat melakukan wawancara eksklusif dengan salah satu media nasional Indonesia. Tawaran Rusia ini tentu sangat menggiurkan jika Indonesia ingin ikut dalam perlombaan senjata. Rusia rupanya tak mengingkari janjinya. Presiden Vladimir Putin punya niat kembangkan teknologi nuklir di tanah air usai Presiden Jokowi mengunjungi negaranya. Usai pertemuannya dengan Presiden RI Joko Widodo di Kremlin pada Kamis,
Putin mengatakan rencana tersebut memiliki potensi tinggi mengingat banyaknya perusahaan Rusia yang berada di Indonesia. Banyak perusahaan kami termasuk perusahaan energi beroperasi di Indonesia. Ada kepentingan dalam pengembangan energi nuklir nasional, ucap Putin dari laman resmi Presiden Rusia.